Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Salam damai sejahtera dan selamat hari Minggu. Saya percaya bahwa Tuhan ada di tengah-tengah kita. Sekalipun kita masih beribadah di rumah masing-masing, kita percaya Allah hadir. Allah tidak pernah meninggalkan umatnya. Miliki hati yang haus, hati yang rindu, hati yang selalu ingin merenungkan dan rindu akan hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah itu baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita terus memuji Dia, mendengarkan firman Tuhan. Dan mari kita siapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Kita mau berkata, Kau Bapa yang baik, yang selalu menolong menopang kami. Mari kita menyatakan Kaulah segala-galanya dalam hidup kita. Haleluya, haleluya Tuhan, haleluya. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Mari kita bersatu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Terpujilah nama-Mu Allah yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Anugerah kasih setia-Mu yang begitu luar biasa hingga pada saat sekarang ini Engkau berikan kepada kami, kepada umat-Mu, dari satu keluarga kepada keluarga yang lain, dari satu pribadi kepada pribadi yang lain. Engkau punya rencana yang sangat luar biasa. Dan biar Tuhan di tengah situasi sulit sekalipun, kami terus memandang kepada rancangan-Mu dan apa maksud-Mu kepada kami pasti selalu indah. Dan sebentar dalam peribadahan ini juga kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami Tuhan, sampaikan isi hati-Mu, bukakan pikiran hati kami dan taruh hikmat, sehingga kebenaran ini meresap masuk, mempengaruhi hati, pikiran dan keputusan kami untuk semakin mengasihi Engkau. Terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih beribadah di tempat masing-masing, kita masih terus menunjukkan perhatian kita kepada Allah dalam kondisi apapun. Kita mau terus stamina rohani kita semakin mantap. Kita terus memiliki kerinduan untuk berakar, bertumbuh dan berbuah.
dan bahkan rindu akan firman Tuhan yang menjadi makanan rohani, yang menjadi kompas hidup kita, petunjuk hidup kita hari ini dan untuk seterusnya. Mari kita membaca firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita membuka Alkitab kita, membaca dari Matius pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saudara, saya akan memberikan judul firman Tuhan, dan ini yang akan kita baca di dalam perikop yang akan kita baca ini, yaitu tentang transfigurasi Yesus. Ini judul firman Tuhan, transfigurasi Yesus. Seperti apakah transfigurasi itu? Mari kita lihat di dalam Matius pasal yang ke-17 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yesus dimuliakan di atas gunung. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa. Nah, ini yang disebut dengan transfigurasi, berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ayat 3. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Dan ketika mereka mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, seperti yang saya katakan tadi, judul firman Tuhan yaitu transfigurasi Yesus. Saudara yang terkasih, Yesus Kristus selama ada di bumi bersama dengan murid-muridnya selalu berusaha memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, sebagai Allah pencipta, agar murid-muridnya itu memahami, mengenal Yesus secara baik. Itu sebabnya saudara yang terkasih, Yesus banyak menunjukkan di hadapan daripada mata murid-muridnya, melakukan mujizat. Yang sakit disembuhkan. Kalau kita bisa lihat juga bahwa bagaimana Yesus mengubah air menjadi anggur, bagaimana Yesus mengusir setan, dan itu terjadi di hadapan daripada murid-murid, supaya murid-murid belajar bahwa yang di hadapan mereka yang melakukan mujizat ini adalah satu pribadi yang berbeda. Dia adalah Tuhan. Bahkan kita bisa lihat bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Tujuannya supaya murid-murid menjadi percaya. Mereka tidak perlu ragu lagi bahwa di depan mereka adalah Tuhan. Dan saudara yang terkasih, pengenalan yang benar menghasilkan pola hidup yang benar. Pengenalan yang dangkal akan menghasilkan hidup yang dangkal atau jelek. Itu sebabnya saudara yang terkasih, kita melihat bahwa di dalam firman Tuhan yang baru saja kita baca, bahwa ada 3 murid Yesus, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dibawa ke suatu gunung. Nah, ini kemungkinan Gunung Tabor, tapi tidak diberitahu, tetapi karena memang perhitungan daripada banyak penafsir, Gunung Tabor ini masih dan merupakan gunung yang agak menonjol, yang sangat dekat dengan Yerusalem. Di hadapan mereka Yesus melakukan transfigurasi dan akhirnya membawa kekaguman yang luar biasa bagi murid-murid. Sekali lagi, apa itu transfigurasi? Transfigurasi adalah berubah rupa. Dan itu yang dilihat di dalam ayat yang kedua.
Lalu Yesus berubah rupa. Berubah rupa berarti menjadi tampak begitu, wajahnya sangat bercahaya, sangat cemerlang dan bersinar. Seperti itu yang dilihat daripada 3 murid itu. Wajahnya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Kalau di dalam Markus 9 ayat 3 dikatakan, pakaian Yesus itu sangat putih berkilat-kilat. Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat mengelantang pakaian seperti itu, berarti begitu bercahaya. Dan dalam transfigurasi itu, Yesus disertai 2 hamba Tuhan di dalam perjanjian lama, yaitu Musa dan Elia. Dan ketiganya terlibat dalam perbincangan yang begitu akrab. Dan dalam transfigurasi itu kita melihat bahwa mereka itu dinaungi awan. Jadi awan turun. Ini menggambarkan tentang bahwa mereka berada di hadirat Allah. Dan rupanya kita bisa lihat bagaimana di dalam ayat berikutnya, khususnya dalam ayat yang kelima, muncul suara dengan memperdengarkan seperti ini. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Saudara, suara ini mirip dengan suara yang diperdengarkan oleh Allah ketika Yesus berada dalam pembaptisan yang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Nah, saudara yang terkasih, kata transfigurasi ini begitu penting, yaitu berubah rupa. Apa tujuan Yesus melakukan transfigurasi? Ada 2 tujuannya. Tujuan yang pertama ialah mau memperkenalkan keilahian Yesus, memperkenalkan bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah Allah. Dan kita sudah bisa lihat menunjukkan keberadaan Yesus sebagai Tuhan. Tadi sudah dijelaskan bahwa wajahnya bercahaya, awan datang menaungi, tampil Musa, tampil Elia. Kenapa Musa dan Elia? Tidakkah masih ada hamba-hamba Tuhan dalam perjanjian lama? Ada. Tapi Musa ditampilkan sebagai pribadi yang nantinya membawa hukum Taurat dan sekaligus melahirkan agama yang disebut dengan agama Yahudi. Dan Musa kita pahami sebagai seorang yang sangat dihormati dan dihargai. Dan Musa itu seperti begitu cemerlang, hampir setara dengan Tuhan. Nah, sekarang Musa justru tampil bersama dengan satu hamba Tuhan lagi, yaitu Elia. Nah, saudara yang terkasih, kenapa harus Elia? Kan masih banyak yang lain. Memang betul saudara yang terkasih, tetapi Elia sebagai mewakili Nabi di dalam perjanjian lama. Dan kita bisa lihat juga di dalam ayat-ayat berikutnya dari pasal 17, khususnya ayat 11 dan sampai ayat 13. Elia itu sebagai gambaran daripada nanti Elia itu sebagai yang ditunjukkan, yang keberadaan Elia ditunjukkan dalam pribadi Yohanes Pembaptis mempersiapkan kedatangan Mesias. Jadi keberadaan Elia sebagai nabi dalam perjanjian lama berbeda dengan nabi-nabi yang lain. Itu sebabnya dalam firman Tuhan ini yang tampil adalah Musa dan Elia sebagai perwakilan manusia yang mulia, yang megah, yang besar. Dan sesungguhnya yang mau ditunjukkan di sini bahwa ini adalah gambaran bagaimana Musa dan Elia tampil. 2 hamba Tuhan ini yang sangat dihormati justru berada di sekitar Yesus Kristus. Dan sekaligus semakin meneguhkan bahwa pribadi melalui Musa dan Elia ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Ini menjadi pribadi yang sangat terhormat dan yang pasti adalah Tuhan. Dan yang kedua, apakah tujuan Yesus melakukan transfigurasi? Yang pertama tadi memperkenalkan keilahian. Yang kedua, agar murid-murid mendengar dia. Artinya setelah mereka mengenal siapakah di hadapan mereka ini selama ini, sesungguhnya dia adalah Yesus yang disebut adalah Tuhan. Sehingga melalui suara yang disebutkan di sini,
agar murid mendengar dia, agar murid mematuhi dia, agar murid-murid mengikuti dia, agar murid-murid mempercayai Yesus. Masih ingat perkataan tadi? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkanlah dia, patuhilah dia, percayailah dia. Saudara yang terkasih, kata kunci yang boleh saya lihat tujuan Yesus melakukan transfigurasi, yaitu memperkenalkan keilahian Yesus. Saudara yang terkasih, pengenalan yang dalam akan melahirkan komitmen yang dalam. Pengenalan yang dalam akan melahirkan pengorbanan yang dalam. Pengenalan yang dalam akan melahirkan kasih yang dalam. Itu artinya kalau mereka mengenal Yesus dengan dalam, akan melahirkan komitmen mereka mengikut Yesus dengan dalam. Mereka mengenal Yesus dengan dalam, dengan tajam, maka akhirnya murid-murid juga menunjukkan pengorbanan yang dalam kepada Kristus. Demikian juga kepada kita pada saat sekarang. Pengenalan kita yang semakin dalam akan melahirkan komitmen kita kepada Yesus Kristus, kepada Allah. Pengenalan kita yang semakin dalam akan firman Tuhan, maka kita akan semakin berani berkorban untuk Kristus, untuk pelayanan. Pengenalan yang dalam kepada Kristus atau pengenalan yang dalam akan kebenaran akan melahirkan kasih yang dalam. Saudara yang terkasih, mari kita lihat kembali Matius pasal yang ke-17. Mari kita lihat bahwa dalam pasal yang baru kita lihat ini sudah berada di pasal 17 dari Injil Matius. Apa yang bisa kita lihat di dalam pasal 17? Berarti sudah ada pasal-pasal sebelumnya. Ya, pasal-pasal sebelumnya adalah pasal-pasal yang sudah juga memperkenalkan Yesus adalah Tuhan. Tapi sekalipun pasal-pasal itu sudah memperkenalkan Yesus sebagai Tuhan, tetap saja akan kita lihat nanti bahwa murid-murid masih tetap dangkal dalam pengenalannya. Saudara bisa perhatikan bahwa di dalam pasal 6, pasal 15 ayat 32, Yesus memberi makan 4.000 orang. Apakah tujuan Yesus memberi makan 4.000 orang ini? Supaya murid-murid yakin bahwa di hadapan mereka ini ada satu sosok yang luar biasa. Dia adalah Tuhan. Lalu kemudian kalau bisa saudara lihat lagi di dalam pasal 16, pasal 15 ayat 29, judulnya di sana Yesus menyembuhkan banyak orang sakit. Kembali lagi, tujuan daripada Yesus menyembuhkan orang sakit tentu karena dia sangat mengasihi orang sakit tersebut dan dia punya rencana kepada orang sakit tersebut, tapi sekaligus juga memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Dan kalau kita bisa lihat perempuan Kana yang percaya, di sana kita bisa lihat di dalam pasal yang ke-15 ayat 21 bahwa dia nanti akan menyembuhkan seorang perempuan yang kerasukan setan. Dan bahkan ada banyak ayat yang bisa kita lihat bagaimana juga dia menyembuhkan dalam pasal 14. Yesus menyembuhkan orang-orang sakit di Genesaret. Lalu pasal 14 ayat 13, Yesus memberi makan 5.000 orang. Tadi 4.000, sekarang 5.000. Ini kasus yang berbeda ya. Lalu kemudian kalau kita bisa lihat mundur ke belakang terus, bagaimana Yesus juga melakukan perkara-perkara yang sangat luar biasa, bahwa Yesus mengusir roh jahat dan banyak hal. Kalau saudara mundur terus, banyak mujizat, banyak tanda-tanda ajaib yang ditunjukkan oleh Yesus Kristus. Tujuannya untuk meyakinkan, mengkonfirm di dalam diri murid-murid bahwa sosok yang kalian ikuti selama ini, sekian tahun ini, adalah pribadi Tuhan yang pencipta langit dan bumi. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita bisa melihat di dalam pasal yang ke-16, mari kita lihat pasal 16. Ini menarik. Ayat yang ke-21 dan 22. Pasal 16 ayat yang ke-21 dan 22 dikatakan seperti ini. Mari kita membaca pasal 16 ayat 21 dan 22. Dikatakan begini. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua. Ini soal penderitaan. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Nah, perhatikan, bukan hanya menderita tapi dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Ayat 22 ini penting. Tetapi Petrus, apa yang dilakukan Petrus? Perhatikan,
Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Jadi ungkapan Yesus itu di hadapan murid-murid memberitahu bahwa anak manusia nanti akan mengalami penderitaan dari imam-imam kepala dan bahkan dibunuh. Lalu tiba-tiba Petrus datang dan kemudian menarik. Saya tidak tahu seperti apa gaya menarik, tapi mungkin ini ada gaya menarik yang tidak sopan lagi seorang murid kepada guru, ya. Dan tentu saja juga membawa kejutan kepada murid-murid yang lain. Apa yang dikatakan oleh Petrus di sana ayat 22? Tuhan, sekiranya Allah kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau. Tuhan, tidak akan terjadi begitu bagimu. Masa terjadi kepada satu pribadi yang sangat kuhormati. Dia adalah guruku. Saudara yang terkasih, ada dua kata yang menarik di sini, yaitu satu kata, kita perhatikan, lanjut lagi ayat 23 dulu. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus. Ini jawaban daripada Yesus kepada Petrus yang sudah menarik dia dan menegur Yesus sendiri. Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Saudara terkasih, ini kedagingan yang muncul. Ada di dalam ayat 23 ini paling tidak dua hal yang menarik. Yang pertama, iblis. Yang kedua, pikiran manusia. Nah, rupanya saudara yang terkasih, ada sentakan yang luar biasa dari Yesus kepada Petrus. Enyahlah iblis. Pertanyaan sekarang, apakah memang Petrus berubah tiba-tiba jadi iblis? Bukan. Tapi dalam pemahaman Yesus bahwa engkau tadi menarik aku dan menegur, jangan engkau sampai mati. Itu merupakan ide gagasan daripada iblis yang kau terima, hai Petrus. Itu sebabnya aku sekarang menengkingmu. Enyahlah engkau iblis. Dan bahkan bukan apa yang dipikirkan Tuhan yang kau pikirkan. Kau menjadi batu sandungan. Justru engkau memikirkan pikiran manusia, pikiran kedagingan, pikiran duniawi, pikiran dosa. Nah, saudara terkasih, ini sangat menarik sekali. Sesungguhnya karena Petrus menarik Yesus, sepertinya dia sekarang sedang membela Yesus, sedang berbuat baik kepada Yesus. Jangan sampai engkau menderita, jangan engkau sampai disiksa, jangan engkau sampai dibunuh. Apa yang bisa kita lihat di sini? Petrus masih memiliki kacamata duniawi, mengukur dan melihat pribadi Yesus. Saudara, dengan Petrus menegur Yesus dan memberitahukan kiranya tidak terjadi kepadamu kematian seperti yang kau katakan, itu adalah malapetaka besar dalam sejarah murid. Kenapa saya sebutkan malapetaka besar? Saudara, karena memang tujuan Yesus datang dari surga ke bumi, tujuan utamanya ialah mau mati di kayu salib supaya terjadi penebusan. Itu tujuan utama. Masih ada tujuan-tujuan yang lain, ada tujuan kedua, ketiga dan seterusnya, tapi tujuan pertama adalah kematiannya di kayu salib. Nah, sekarang tujuan utama itu mau digagalkan oleh Petrus yang menganggap dirinya sedang berbuat sebagai seorang patriot. Dan pada saat itu tentu saja bisa kita paham, Petrus sekarang menghalangi pekerjaan Bapa di surga. Petrus sekarang menghalangi pekerjaan daripada Yesus Kristus. Petrus sekarang sedang menghalangi pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara yang terkasih, ada apa dengan Petrus? Ya tentu saja kemungkinan ini sama dengan apa yang dipikirkan oleh murid-murid. Murid-murid pun tidak setuju kalau sampai Yesus harus menderita dan bahkan sampai dibunuh, seperti yang disebutkan dalam ayat yang ke-21. Dan ketika murid-murid mungkin melihat tragedi di mana Petrus menarik Yesus, lalu kemudian mengucapkan sebuah perkataan seperti itu, kemungkinan besar murid-murid yang lain juga merasa betul apa yang kukatakan itu Petrus. Kenapa harus sampai Yesus, kenapa harus sampai guru kita ini menderita dan sampai dibunuh? Dan sekaligus boleh kita sebutkan bahwa murid-murid gagal mengenali Yesus, gagal mengenali rencana-rencana yang sudah dia sampaikan dan berulang-ulang. Saudara coba perhatikan pasal 16 ayat 21 di atas, judulnya
pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus, ini masih pemberitahuan pertama. Dan mereka sudah mencoba untuk menggagalkan. Akan ada pemberitaan yang kedua, ya, pemberitaan yang kedua. Nah, di dalam pasal 17 ayat 22, pemberitahuan kedua tentang penderitaan Yesus. Lalu kemudian di pasal berikutnya, yaitu pemberitaan yang ketiga, yaitu pemberitaan yang terakhir, di dalam pasal 20 ayat 17, judulnya pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus. Yesus sudah berulang-ulang memang tujuanku untuk mati. Tetapi Petrus sangat heroik, merasa dirinya telah berbuat benar dan jasa, dan kemudian menghalangi Yesus. Inilah yang mau saya katakan tadi, bahwa murid-murid masih memahami secara dangkal siapa guru mereka yang sesungguhnya. Saudara yang terkasih, ini juga sekaligus menjadi pengajaran bagi kita, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Pengenalan siapa Yesus akan mempengaruhi seperti apa kita merespon keberadaan Yesus. Pengenalan kepada Kristus, siapa Kristus yang sesungguhnya yang kita kenal selama ini? Siapakah Yesus itu? Kalau Yesus itu sekedar guru bagi kita, kita akan menghormati Dia dengan porsi sebagai guru. Kalau kita mengenal Yesus itu sebagai pribadi yang begitu luar biasa dalam pekerjaan-pekerjaannya melampaui manusia, wah, kita akan meletakkan pengharapan kita ya sebagai seorang pribadi yang melampaui manusia, yang hebat, cekatan, dan bekerjanya secara cepat, rapi. Tapi kalau kita mengenal Yesus sebagai Tuhan, sebagai Allah, sebagai pencipta, seperti yang dikatakan dalam Yohanes pasal 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tidak ada sesuatu yang terjadi kalau bukan karena firman itu. Tidak ada sesuatu yang terjadi kalau bukan karena logos itu. Tidak ada sesuatu yang terjadi kalau bukan karena sang firman, yaitu Yesus Kristus. Berarti siapakah Yesus? Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Siapakah Yesus? Dialah pemelihara seluruh alam jagat ini. Siapakah Yesus? Dialah pemilik hidup kita. Siapakah Yesus? Dialah pemilik surga. Dialah pemilik hidup kekal. Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Dan Dia akan ada untuk segala sesuatu sampai segala sesuatu tidak berada. Dia adalah Allah. Nah, kalau itu pandangan mereka, bahwa sosok yang ada manusia di depan mereka ini sekarang, Dia adalah pencipta langit dan bumi, pasti respon daripada 12 murid juga, cara mereka melayani, cara mereka berbicara, cara mereka merespon keberadaan daripada yang di depan mereka pasti berbeda. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu juga yang mau saya sampaikan kepada kita pada saat sekarang. Menurut Bapak Ibu Saudara, siapakah Yesus itu? Kalau Yesus itu hanya sekedar satu pribadi yang begitu baik, dan hanya pribadi yang begitu peduli kepada kita, saudara tidak akan memberikan komitmen yang begitu dalam karena hanya sebagai seorang yang baik. Tetapi kalau kita pahami bahwa Yesus yang kita perdengarkan selama ini, kata Yesus, Yesus, Yesus yang kita dengar dan bahkan yang kita sampaikan kepada orang lain, Dia adalah Tuhan kita. Dia adalah Allah pencipta langit dan bumi. Dialah pemelihara jiwa kita. Dialah pemilik hidup kekal. Dan Dia yang memberikan kehidupan kekal juga kepada kita. Maka kita akan merespon juga sesuai dengan iman kita. Dan bisa kita lihat Bapak Ibu, kenapa banyak anak-anak Tuhan, ini bicara anak-anak Tuhan, bukan anak-anak dunia, tidak berani berkomitmen melayani Tuhan. Kenapa banyak anak-anak Tuhan ragu mengikut Tuhan? Kenapa banyak anak-anak Tuhan hanya berani bersandar dalam situasi tertentu, dalam hal tertentu, tidak berani bersandar kepada seluruh masalahnya kepada Tuhan, kepada Yesus? Karena di dalam pemahamannya begitu dangkal siapa Yesus itu. Dia bisa mungkin mengucapkan melalui bibirnya bahwa Yesus adalah Tuhan, karena itu yang didengar, karena itu yang dibaca. Tetapi belum tentu itu bagian daripada imannya. Saya mencoba untuk membuat agak sedikit berbeda. Saya yakin saudara pernah bertemu dengan Kepling, ya, kepala lingkungan atau kepala dusun lah, saudara biasa pernah bertemu.
Dan bagaimana sikap saudara kepada Kepling? Saudara yang lebih tahu. Saya hanya coba membandingkan. Lalu tiba-tiba datanglah Presiden Jokowi dan sudah diberitahu akan datang ke Medan dan berkesempatan untuk menemui saudara karena ada sebuah jasa yang saudara tunjukkan untuk bangsa ini. Dan kemudian datang ke rumah saudara. Saya yakin saudara akan membuat perlakuan yang berbeda dalam sikapmu, dalam cara pandangmu kepada Jokowi, kepada Presiden, dengan kepada Kepling. Saya tidak sedang merendahkan siapa-siapa, tapi saya memberitahu ini fakta. Kalau saudara tadi dengan datangnya Kepling, saudara akan salam kalau mungkin katakanlah ini dalam situasi normal, lalu persilahkan duduk, lalu mungkin menawarkan minum dan seterusnya, kemudian berdiskusi, berbicara. Tapi ketika datang Presiden Jokowi, saudara mungkin agak sedikit lebih kaget lalu menunduk dan kemudian bertanya dengan hati-hati dan memberitahu selamat siang Pak, sangat senang Bapak sudah datang. Apakah saudara menjadi pribadi yang berbeda di situ? Bukan. Tapi sikap saudara jelas sangat berbeda sebab yang datang pun adalah orang yang berbeda. Demikianlah murid-murid dalam pengenalannya kepada Yesus Kristus. Coba saudara lihat, perhatikan. Sebelum Yesus ke kayu salib, mereka berada 3,5 tahun bertemu dengan Yesus, biasa-biasa saja. Lalu ketika Yesus melakukan mujizat, mereka kagum, luar biasa. Tapi di satu sisi nanti ketika mereka kesulitan, saudara masih ingat bagaimana ketika Yesus menunjukkan diri di Danau Galilea dan kapal mereka pada saat itu dilanda oleh badai. Petrus melihat dan murid-murid juga melihat itu hantu. Bisa menunjukkan itu hantu karena memang pengenalan mereka begitu sangat dangkal. Kalau mereka memahami dan sosok Yesus itu mereka bisa lihat itu Tuhan, bukan hantu. Dan saudara bisa lihat bagaimana sikap daripada murid-murid yang lain yang sangat masih tidak terlalu peduli dengan Yesus dalam situasi tertentu. Dan bahkan sedikit agak ngeyel ketika 5.000 orang ada di hadapan mereka dan sudah lapar. Lalu kemudian Yesus bilang seperti ini, kita akan kalian sediakan makan ya untuk mereka. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Oke. Guru, hanya ada orang yang membawa makan di sana 5 roti dan 2 ikan. Tapi itu mana cukup ya? Apalah artinya itu hanya untuk 1-2 orang saja? Tapi mereka tidak melihat sosok pribadi. Kalau mereka tahu bahwa itu adalah Tuhan, ketika Yesus menawarkan, kalian akan memberikan makan minum. Ya, pasti Tuhan, kami akan berikan. Kami terlalu yakin, ketika kami tetap bersama dengan Engkau, semua masalah kami akan kami selesaikan dengan indah. Saudara lihat kehidupan daripada cara hidup, cara berpikir dan keputusan-keputusan daripada murid-murid sebelum Yesus ke kayu salib. Dan berbeda sekali setelah Yesus ke kayu salib mati, lalu kemudian bangkit. Apalagi sampai Yesus naik ke surga. Mereka sangat berbeda sekali. Rupanya pengenalan mereka semakin dalam, semakin tajam. Membuat cara mereka merespon pribadi Yesus itu juga berbeda. Apalagi sampai Yesus naik ke surga. Dan mereka mulai merenung bahwa apa yang dikatakan oleh guru mereka itu semua benar. Dan kita paham apa yang terjadi, saudara yang terkasih. Murid-murid itu tadinya begitu ketakutan, pengecut sebelum Yesus mati di kayu salib. Tapi setelah Yesus mati lalu kemudian naik ke surga, tentu saja memang waktu itu turun juga Roh Kudus 10 hari kemudian. Mereka memiliki kuasa. Lihat apa yang terjadi. Dari 12 murid yang pengecut itu, 11 murid mati martir. Dan mereka berani untuk menyerahkan nyawa mereka. Kenapa? Karena mereka sudah mengenal siapa guru mereka secara dalam. Dan lihatlah Petrus si penyangkal itu. Dia sampai menyangkal Yesus sampai 3 kali. Bukan hanya itu, terlalu banyak peristiwa-peristiwa di mana Petrus ini banyak ngeyel dan tidak terlalu memenuhi standar sebagai seorang murid. Tapi saudara tahu apa yang terjadi di ujung kehidupan daripada Petrus. Ketika dia akhirnya dipenjara, lalu kemudian tertangkap dan dia akan dihukum mati. Dan kemudian pada saat itu dia ambil keputusan yang betul dia dihukum mati. Dan betullah Petrus sekarang dihukum. Dan Petrus disalibkan sama seperti Yesus. Tapi saudara yang terkasih, detik-detik sebelum kematian Petrus berteriak untuk memberitahu perhatian.
Kenapa engkau salibkan aku seperti guruku dengan kepala ke atas? Dia mengingat Yesus Kristus ketika disalibkan, kepalanya ke atas, tangannya ke kiri dan ke kanan. Sekarang dia protes, jangan buat aku disalibkan dengan kepalaku ke atas. Terlalu terhormat aku, seperti guruku aku mati. Aku tidak, terhina sekali. Aku terhina, aku mau kepalaku ke bawah. Dan salibkanlah dan biarlah aku mati. Dan saudara yang terkasih, kematian Petrus tetap sama disalib, tapi dengan kepala ke bawah. Apa yang bisa kita lihat di sini? Petrus ini beberapa tahun yang lalu adalah satu pribadi penakut, pengecut, dan menyangkali Yesus. Tapi begitu mereka mengenal siapa Yesus Kristus, dan begitu dia dalam memahami bahwa Yesus itu adalah Tuhannya yang sesungguhnya, pencipta langit dan bumi, pemilik kehidupan, dia mengambil satu sikap yang sangat ekstrim, yaitu berani disalib dengan kepala ke bawah. Saudara yang terkasih, apa yang mau saya sampaikan dengan transfigurasi Yesus ini? Yesus mau menunjukkan kepada murid ini, 2-3 murid ini, nanti akan mewakili kepada 12 murid dan kepada murid-murid yang lain, bahwa sosok yang kau lihat ini sekarang bukan sosok manusia biasa seperti yang kau lihat selama ini. Dia adalah Tuhan. Dan betul apa yang bisa kita lihat di dalam ayat-ayat yang berikutnya, saudara yang terkasih, bahwa 2-3 murid ini akhirnya mereka begitu ketakutan dan mereka menjadi begitu sujud. Saudara bisa lihat nanti dalam ayat-ayat berikutnya bagaimana mereka menjadi begitu sujud kepada Yesus Kristus dan mengagumi yang luar biasa. Pengenalan yang dalam melahirkan sikap yang berbeda, dan pengenalan yang dalam melahirkan pengorbanan yang dalam. Dan inilah yang dikehendaki melalui transfigurasi ini, bahwa Allah Yesus Kristus menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang ilahi, yaitu Tuhan, supaya terjadi ayat yang kelima, dengarkanlah dia. Dan akhirnya murid-murid mendengarkan Yesus Kristus, itu yang saya katakan tadi. Dan dari 12 murid, 11 murid mati syahid. Dan termasuk juga bisa kita lihat seperti Markus, itu matinya sampai diseret oleh kuda. Lalu Matius juga yang lain, dan bahkan di luar daripada murid 11, termasuk juga Paulus bisa kita lihat nanti matinya di kota Roma dan menderita luar biasa. Dan mereka siap dengan itu semua karena mereka mengetahui siapa yang mereka layani, mereka mengetahui kepada siapa mereka sujud, kepada siapa mereka taat. Saudara, hari ini yang mau saya sampaikan, Bapak Ibu saudara yang terkasih, tentu Tuhan Yesus tidak akan mengalami transfigurasi lagi di hadapan kita, sebab dia sudah ada di surga. Bahkan justru kita sedang menunggu kedatangannya. Lalu apa maksud Matius menuliskan pasal 17 tentang transfigurasi ini? Untuk kita mengimani atau meminjam mata Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Apa yang mereka lihat 2000 tahun yang lalu, biar itu juga kita lihat dengan iman, bahwa Yesus yang sesungguhnya adalah pribadi yang mulia. Dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah pencipta langit dan bumi, dia adalah pemilik kehidupan dan kekekalan. Kalau seperti itu, kembali dengan permasalahan tantangan hidup yang sedang kita hadapi, Bapak Ibu, permasalahan daripada virus corona ini seperti menjadi permasalahan yang agak semakin berkembang dan semakin seperti kurang jelas arahnya kemana. Apalagi muncul satu konsep untuk menyelesaikan atau menanggulangi atau menghadapi virus corona ini tidak lagi dengan cara mengobati, tapi dengan cara membiarkan. Ada konsep yang sedang dibicarakan, yaitu herd immunity. Herd immunity ini cara penanggulangan dengan cara, kalau selama ini kita herd immunity ini biarkan virus corona itu. Yang penting siapkan makan minummu supaya kau imun, pergi ke matahari jam 10 pagi, berolahraga, lalu kemudian jaga social distancing dan seperti apa. Nah, ya, nanti kalau berlaku herd immunity ini, maka lebih daripada 70% orang-orang di dunia ini akan terkena virus corona. Tetapi siapa yang kuat? Mungkin semua bisa kena, sebab memang peristiwa ini kan bukan 1-2 bulan. Kalau ditemukan
langsung vaksinnya, mungkin akan ada masalah yang berbeda. Tapi kalau ditemukan 2, 3 tahun, 5 tahun lagi, ini akan berbeda. Nah, saudara, sebelum ditemukan, mereka menggunakan herd immunity ini. Silakan melakukan apa saja, biar kamu kena. Tetapi walaupun kamu kena, nanti kan imunmu itu yang melawan, imun yang dalam tubuhmu itu akan melawan. Dan begitu engkau kuat, maka tubuhmu menjadi menyesuaikan diri sehingga virus corona ini tidak menjadi masalah bagimu. Wah, kalau begitu bagus Pak, tidak menjadi masalah bagi yang kuat imunnya. Tapi bagi mereka yang berusia 45 tahun ke atas, bagi mereka yang berumur 6 tahun ke bawah, itu sangat rentan. Kalau memang herd immunity ini dilakukan, maka kemungkinan 30% penduduk dunia bisa mati. Sebab 30% mereka tidak sanggup tidak memiliki imun yang kuat untuk menghadapinya. Sampai nanti ditemukan, mudah-mudahan cepat ditemukan, berarti herd immunity ini secara berangsur-angsur akan ditinggalkan. Sekarang orang kembali ke vaksin, mereka gunakan vaksin, mereka jadi kebal. Tapi kalau herd immunity ini diberlakukan, ini sangat tidak manusiawi, membiarkan virus itu, dan hanya orang yang kuatlah yang bertahan dan yang hidup. Tapi yang tidak kuat, dia akan mengalami kematian, dan ini sangat berbahaya. Saudara yang terkasih, dengan adanya herd immunity ini, atau mungkin ada konsep-konsep yang lain, katakanlah tidak ada herd immunity, tapi sampai hari ini juga kita mengalami kesulitan. Bagaimana kita merespon kondisi ini? Bapak Ibu, kita ini adalah orang awam. Kita ini adalah orang-orang yang tidak seperti pemilik kekayaan harta sehingga mereka bisa menggunakan gizi dan makanan dan yang lain-lain. Tapi kita hanya hidup biasa-biasa. Apa yang harus kita lakukan dan seperti apa kita memperlakukan kehidupan kita? Kembali lagi Bapak Ibu Saudara terkasih, Yesus Kristus sudah mengalami transfigurasi untuk mengkonfirm, untuk meneguhkan, untuk meyakinkan murid-murid bahwa akulah Tuhan, akulah Allah. Dan ini sekaligus menjadi berita pada hari ini, bahwa Yesus yang kita sebut itu, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah. Bukan sekedar pribadi sebagai Allah, tapi dia maha kasih. Dan kasihnya itu sudah terbukti ketika dia berani mati di kayu salib untuk menanggung dosa, kesalahan dan pelanggaran kita. Yang kita mau lihat ialah dengan Yesus itu adalah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita yang begitu baik. Mari kita menyandarkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Dengan rasa takut, kekhawatiran yang dialami oleh dunia, kita mau fokus kepada Tuhan. Hanya kepadamu saja kuserahkan diriku. Apapun yang terjadi atas hidupku, apakah aku akan hidup, sakit atau mati, itu adalah ada di dalam jangkauanmu. Tetapi aku tahu bahwa Engkau adalah Allahku yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan senantiasa kepadaku. Dan kalau aku hidup, berarti hidup bagi Kristus. Dan kalau aku mati, itu adalah keuntungan. Nah sekarang kalau aku hidup bagi Kristus. Sekarang jangan pikirkan tentang hal-hal negatif seperti itu. Kita mau mendedikasikan diri kita kepada Tuhan. Sesungguhnya kalaupun kita mati, kalaupun kita dipanggil Tuhan, tempat yang indah kekal sudah tersedia. Tetapi kalau Tuhan mengizinkan kita hidup barang 1, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun atau 50 tahun, berarti kita hidup mau memberi buah, kita mau berkarya, kita mau memberkati melalui perkataan hidup kita, melalui pribadi kita, melalui kasih kita, dan bahkan mempercakapkan firman Tuhan, Injil, supaya banyak orang diselamatkan. Jangan takut bahwa Yesus yang kita sebutkan selama ini, dia adalah Tuhan, dia adalah Allah, dia adalah Juru Selamat, dan dia Gembala Agung, menggembalakan kita pagi, siang, sore, dan malam. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang baik. Terima kasih untuk transfigurasi yang Kau nyatakan kepada murid-murid-Mu. Itu menjadi satu pesan yang luar biasa, bahwa sebelumnya murid-murid termasuk Petrus menjadi begitu takut sehingga harus menarik Engkau Yesus, menegur untuk tidak boleh mati. Tapi akhirnya setelah mereka mengenal Engkau dengan transfigurasi, dan masih ada fakta-fakta yang lain yang Kau tunjukkan, bahkan setelah Yesus naik ke surga, Petrus yang menarik Engkau tadi itu rela mati, dan mati dengan kepala tersalib ke bawah. Ingatkan kami Tuhan, bahwa sesungguhnya Yesus Kristus yang kami dengar, kami perdengarkan itu adalah Tuhan.
Dialah Allah pencipta langit dan bumi. Hari ini kami mau bersandar kepadamu ya Tuhan Yesus. Tidakkah Engkau sudah memberikan kepada kami, menganugerahkan keselamatan? Itu berarti kalau hidup kami ini tidak tergantung kepada kondisi dan dunia ini, tapi tergantung kepadamu. Dan Engkau sendiri sudah menetapkan kami ada di haribaanmu selama-lamanya di surga. Tetapi sebelum Engkau memanggil kami kepada kekekalan, Engkau inginkan kami mendedikasikan diri kami, mengabdi, melayani Tuhan, memberitakan Injil-Mu supaya banyak orang yang menjadi percaya, dikuatkan, diteguhkan, diberkati. Tuhan, ubahlah cara pandang kami yang selama ini kami takut menghadapi situasi ini. Karena kami pikir corona itu menjadi lebih besar daripada Tuhan. Corona itu menjadi begitu menakutkan dan menyeramkan. Tapi sesungguhnya Engkau adalah Tuhan yang mengetahui segala sesuatu, dan segala sesuatu tidak akan bisa terjadi dan tidak ada yang bergerak kalau bukan seizin-Mu. Membuktikan Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Materaikanlah firman-Mu bagi kami, supaya kami kuat kokoh menghadapi situasi kami pada masa kini dan masa yang akan datang. Materaikan firman-Mu bagi kami dan keluarga kami, dan bagi seluruh umat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita akan tutup peribadahan kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Kita bangkit berdiri. Kita memberitahu bahwa Bapa Surgawi kita minta supaya mengajar kita mengenal betapa dalamnya kasih Tuhan, betapa luar biasanya perbuatan tangannya. Kita mau katakan, Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Haleluya. Bapa Surgawi, Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku semua. Terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku, karena rencana-Mu indah bagiku. Itu yang kami imani, bahwa rencana-Mu Yesus Kristus Tuhan kami indahnya bagi kami. Walaupun sekeliling kami, situasi kami tidak indah, tetapi sesungguhnya rencana-Mu indah bagi kami dari hari ke hari dan bahkan sampai kepada kekekalan. Ingatkan kami bahwa kami hanya anak-anak. Engkau adalah Bapa kami yang memelihara jiwa kami pagi, siang, sore, dan malam. Dan inilah menjadi permintaan kami di tengah situasi virus corona ini Tuhan. Biar Engkau menjagai kami, biar Engkau melihara kami, hindarkan kami dari virus itu. Hindarkan kami daripada kejahatan, hindarkan kami dari tipu muslihat dan keinginan-keinginan daging daripada manusia. Biar dalam pemeliharaan penjagaan-Mu Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun anak-anak kami berada, Tuhan berikan pekerjaan bagi kami, berikan usaha bagi kami, berikan kepada kami hasil dagang yang begitu baik. Bahkan Kau peliharakan, jagai kami dari sakit penyakit, beri kekuatan dan semangat baru bagi kami, hindarkan kami dari putus asa. Dan biarlah Engkau menjadi sungguh-sungguh Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, teguhkanlah itu.
Walaupun tidak melakukan transfigurasi langsung bagi kami, tapi kami mengikuti iman daripada Petrus, Yakobus dan Yohanes. Engkau juga sudah lakukan itu dalam iman kami kepada kami, supaya kami percaya bahwa Yesuslah Tuhan, Yesuslah Allah, Yesuslah yang ilahi luar biasa. Dan Dia pemelihara jiwa kami, bukan hanya kami, juga anak-anak kami, bahkan masa depan kami. Terima kasih Bapa, mempertaruhkan kepadamu kehidupan kami seterusnya, biar dalam lingkup perlindungan Tuhan. Terima kasih untuk persembahan yang sudah dikumpulkan umat-Mu. Terima kasih untuk persembahan ucapan syukur. Terima kasih untuk persembahan mulia, biar itu semua menjadi dupa yang harum menyenangkan hati-Mu. Dan seluruh umat-Mu yang sudah memberi, berkati dengan kuasa kasih-Mu yang berlimpah. Dan berikan kepada mereka pemahaman pengenalan yang semakin tajam dan dalam. Terima kasih Bapa, menyerahkan bangsa dan negara kami, menyerahkan Presiden kami Jokowi. Tuhan terus lindungi, beri hikmat bijaksana untuk mengelola bangsa ini. Kami mempertaruhkan keluarga kami dimanapun mereka berada juga, Tuhan lindungi, lingkupi. Dan kerinduan hati kami untuk kembali kami boleh beribadah bersama dengan umat-Mu di gereja. Biar Tuhan sendiri yang turut campur tangan. Inilah doa kami, inilah pujian kami, penghormatan kami. Kami taruh di mezbah kasih Allah. Dipermuliakanlah nama-Mu Bapa, kekal sampai selama-lamanya. Dan dengarkanlah doa kami, seperti doa yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari tengadahkan tanganmu ke tempat Allah yang maha tinggi. Arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Maka Allah damai sejahtera di dalam Yesus Kristus memperlengkapi engkau dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan melakukan apa yang berkenan kepada-Nya. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur, hormat serta syukur selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus berkati Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom, 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 haleluya. Amin. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencanamu indah bagiku. Karena rencanamu indah bagiku. Karena rencana